Halo, welcome back to Walkie Talkie Podcast. Jadi gue udah namain podcast ini Walkie Talkie karena Walkie Talkie kan dari walk dan talk. Jadi kita mau menekankan pada berjalan sambil ngobrol. Entah ngobrol sama diri sendiri, ngobrol sama orang lain, ngobrol sama pikiran, ngobrol sama alam, sama apapun lah. Yang penting ngobrol nggak. Dan hari ini seperti biasa gue lagi jalan sendiri aja di lapangan bola di Postek di Korea. Jadi karena sekarang lagi bulan November akhir, udah mulai musim dingin nih. Suhunya udah sekitar 8, 7, dan kalau ada angin tuh jadinya dingin. Makanya sekarang selalu pakai jaket sambil olahraga. Kalian udah jalan hari ini? Jangan lupa ya, 10.000 step setiap hari biar sehat. Kurus itu bonus nanti. Nah, ngomong-ngomong soal kurus, gue mulai jalan setiap hari kurang lebih sejam. Udah sekitar 2 bulan. Dan ya gue dapet bonusnya dengan berat badan turun udah 10 kilo sekarang. Gokil ya. Tapi emang gak semua orang punya waktu untuk jalan 10.000 langkah tiap hari, but try your best. Dan ngomongin hari ini, di hari yang cerah ini, akhir-akhir ini gue lagi mikirin soal masa depan. Ya gue berharap gue bisa ngobrol sama orang lain yang punya pandangan yang beda, baru, dari background yang beda. Tapi sekarang gue masih sendiri, nggak ada teman ngobrol di sini. Gak apa-apa, karena ngobrol sama diri sendiri juga kadang-kadang membuahkan hasil ya. Kita bisa belajar mengenal diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita mau perjuangin, apa yang mau kita usahakan, dan apa yang mau kita endure. Setiap orang punya pilihan beda-beda. Apa pilihan kamu? Sumpah, gue penasaran banget sama pilihan orang-orang dalam menjalani hidup. Karena setiap orang punya visi masing-masing dan gak ada yang salah kan. Cuman gak semua orang mau membagikan visi dan mimpinya itu. Padahal dia gak tahu banyak orang yang sebenarnya butuh untuk dengar orang lain tuh gimana sih menjalani hidup. Kok aku gini-gini aja ya? Gini-gini aja pun gak salah sebenarnya kan. Cuman ya berani aja pede ngomong apa yang ada di pikiran kamu, apa visi kamu dalam menjalani hidup. Kayaknya itu yang orang masih tabu untuk ngomongin. Dan kalau ditanya ke diri gue sendiri, gue tahun ini umur 30. Gue di umur 15 tahun akan berpikir, oh seorang Mario di umur 30 pasti udah sukses, pasti udah settle, punya rumah, punya mobil, nikah dan punya anak, hidup bahagia. Kenyataannya ketawa dulu aja lah. Ya namanya juga hidup ya, kita gak akan pernah tahu gimana ke depannya. Ditambah sekarang era sosial media, gampang banget ngeliat kesuksesan orang itu. Buka Twitter, ada yang share portofolio saham udah 1M. Buka X, ada yang share Bitcoin baru naik 1000%, dia dapat $100.000. Buka Instagram dikit, share keberhasilan lagi. Sementara orang tuh nggak terekspos dengan cerita gagal dari orang lain. Padahal hidup kan nggak cuman berhasil aja. Nah, melihat semua fenomena itu, kayak recently gue jadi mikir, hidup yang benar adalah hidup yang lu nikmati dan lu perjuangkan.
tanpa penyesalan. Mau lu jadi admin, mau lu jadi researcher, mau lu jadi ojol, apapun boleh lah. Asal lu bisa bersyukur, memperjuangkan itu dan menikmati prosesnya. Karena kalau kita sendiri gak menikmati prosesnya, susah banget menjalaninya. Kayak kasus gue sekarang saat ini, gue S2 di Korea, biomedical engineering. Tapi setelah menempuh S2 setahun lebih, hampir 2 tahun, gue sadar ini bukan tempat gue. Gue merasa gak ada drive-nya untuk melakukan riset, apalagi nulis paper, jurnal, datang ke conference. Sesuatu yang asing banget buat gue. Lucunya, gue udah dapet tanda-tanda ini tuh udah lama. Kayak gue gak mau di riset, gue gak mau di penelitian, gak mau jadi akademisi. Tapi sama selalu gue tolak dan kayak itu pikiran gue sendiri, mungkin gue malas, mungkin gue lagi fed up aja sama semua hal ini. Nyatanya I gave it a try 3 times. Dari gue intern di bidang riset, exchange student ke Jepang untuk riset juga, sampai sekarang S2 riset lagi, dan hasilnya sama. Therefore gue boldly say that this is not for me, no matter how many times I tried. Dan kalau bukan jalan gue, mau sekeras apapun gue berusaha dan berjuang, malah akan struggle dan nyerang diri gue balik. Malah dapat negatifnya banyak. Jujur itu yang lagi gue pikirin hari ini. Dan gue berharap ada semakin banyak orang yang sadar kalau hidup tuh gak cuma satu arah. Gak ada yang benar dan gak ada yang salah. Semua orang bebas jalan hidup kayak gimana aja, selama gak ngerugiin orang ya. Kalau misalnya kalian mau menjalani hidup sesuai semau kalian, terus kalian jadi pencuri, pembunuh, dunianya hancur loh gitu kan. But yang gue sadari dari diri gue adalah gue suka ngobrol sama orang lain. Gue suka mengeksplor orang lain tuh pandangannya seperti apa. Gue suka melihat orang lain tuh cara hidupnya seperti apa. Itu hal-hal yang memberikan energi buat gue, ketimbang duduk di depan komputer ngelakuin riset software, publish di conference, nulis paper, nama terkenal sebagai researcher. Doesn't mean a thing. Well, I'm not in the finish line yet. Gue gak tahu gue akan jadi seperti apa nanti ke depannya. Dan apakah perjalanan ini worth it buat kalian? Petik pelajarannya, gue juga gak tahu. Kalau misal gue bisa berhasil di kemudian hari dan menjadi seorang yang berbeda, bisa kalian contoh. Kalau gue gagal, gak jadi apa-apa dan ya udah gagal aja, bisa juga kalian ambil contoh gagal. But this is my life, this is what I want to go through, and I wanted to share it with you. I want to share my progress, I want to share my journey, my ups and downs. I will just share it here while walking and talking. I hope you can consider me as like your partner in walking through life, because we all going through the same path in life. Kebanyakan bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Indonesianya. Gue gak tahu gue bakal berhasil atau gagal, tapi gue mau dokumentasiin semua proses ini
gue mau share, gue mau bagikan semua suka dukanya, perjalanannya. Mau mungkin orang bilang oversharing nanti atau apa, well, urusan mereka. Tapi gue cuma mau biar hidup gue tercatat minimal di YouTube, dan orang bisa lihat gimana cara gue menjalani hidup, gimana cara gue gagal, apa yang membuat gue gagal atau apa yang membuat gue berhasil. Minimal orang bisa belajar dari situ. Dan gue sangat bersyukur kalau misalnya kalian bisa anggap gue ya kayak teman berjalan aja, teman jalan kalian dalam hidup, karena kita menjalani hidup yang sama. Makanya nama podcast ini Walkie Talkie. Kita jalanin bareng, kita obrolin bareng. Oke? Itu dulu aja. Bye.